apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlisah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Oke, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari anak berbakat yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bu Suci Habibah dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu dari identifikasi, lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui dari definisi anak berbakat. Menurut bahasa Inggris, berbakat ialah gifted, sedangkan menurut Sydney Marland, beliau mendefinisikan anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh para ahli yang profesional sebagai memiliki kemampuan yang menonjol untuk berkinerja. Anak-anak yang seperti ini harus memerlukan program pendidikan dan pelayanan yang dibedakan dari sekolah biasanya. Mereka harus melebihi yang biasa disediakan oleh program reguler maupun sekolah biasanya. Untuk apa? Untuk mereka dapat mengkontribusikan kemampuan yang menonjol mereka terhadap dirinya maupun kepada masyarakat. Oke, sedangkan arti bakat ialah kecakapan potensi-potensi yang merupakan bawaan sejak lahir, yaitu sifat-sifat manusia, ciri-ciri dan kesanggupan yang dibawa sejak lahir. Ataupun menurut pendapat lain, bakat adalah sebagai bentuk kondisi atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang kemungkinan dengan suatu latihan khusus dapat memperoleh suatu kecakapan pengetahuan dan keterampilan khusus, seperti kemampuan berbahasa, bermain musik, ataupun menciptakan musik. Pembahasan yang kedua ialah karakteristik anak berbakat. Karakter yang pertama ialah karakter akademik. Menurut Zainal Alimin, beliau mendefinisikan karakteristik akademik ini ialah 1. Memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. 2. Kerajinan membaca. Dan yang ketiga ialah menikmati sekolah dan belajar. Sedangkan karakteristik kedua ialah sosial dan emosi. Bisa ditunjukkan melalui diterimanya oleh mayoritas dari teman-teman sebayanya ataupun dari orang dewasa. Yang kedua, keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. Yang ketiga, kecenderungan dipandang sebagai pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan teman sebaya. Yang keempat ialah memiliki kepercayaan tentang kesamaan semua orang dan jujur. Yang keempat ialah perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa. Yang terakhir ialah mampu merangsang perilaku produktif. Karakteristik yang ketiga ialah karakteristik fisik dan kesehatan. Dalam fisik, anak berbakat memperlihatkan penampilan yang menarik dan rapi. Kesehatannya pun lebih baik. Yang keempat ialah karakteristik intelektual kognitif, yaitu dapat dilihat dengan menunjukkan atau memiliki ide yang orisinal atau gagasan yang tidak lazim, pikiran yang kreatif, mampu menghubungkan ide yang nampak tidak berkaitan menjadi konsep yang utuh, menunjukkan kemampuan belajar yang sangat tinggi, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa, memiliki kemampuan membaca yang sangat cepat. Yang kelima, karakteristik persepsi emosi dapat ditunjukkan dengan sangat peka dengan perasaan, menunjukkan gaya bercanda yang tidak lazim atau bisa disebut dengan sinis, sangat perspektif dengan berbagai bentuk emosi orang lain,
memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu. Yang terakhir ialah pada umumnya mereka introvert. Karakter yang terakhir ialah yang keenam, karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Biasanya dapat dilihat dengan menuntut kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, memiliki dan menetapkan standar yang tinggi bagi diri sendiri ataupun orang lain, memiliki rasa ingin tahu yang penasaran ataupun memiliki keingintahuan yang tinggi. Karakteristik yang ketujuh ialah karakteristik aktivitas. Dapat dilihat dengan ciri-cirinya bisa dilihat dengan mereka memiliki energi yang tinggi, tidak pernah habis, selalu aktif dalam beraktivitas, sulit memulai tidur, namun cepat bangun. Yang ketiga ialah mereka selalu waspada, memiliki semangat yang tinggi, dan selalu gigih, tekun, mampu berkonsentrasi yang lama dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir ialah dapat dilihat dengan ciri-ciri spontanitas yang tinggi. Pembahasan yang ketiga ialah identifikasi anak berbakat. Mengapa identifikasi ini sangat diperlukan oleh guru? Karena agar guru dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menangani anak berbakat. Iya dong, karena itu sangat membantu bagi guru. Bukan begitu? Oke, selanjutnya, menurut Sugihartono, terdapat beberapa langkah sederhana untuk mengidentifikasi anak berbakat. Yang pertama ialah identifikasi prestasi siswa. Mengidentifikasi prestasi siswa ini mulai dari kelas 1, baik dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua ialah identifikasi respon siswa. Respon siswa itu bisa dilihat lebih dewasakah dia, matang, stabil emosinya, lebih responsif secara kognitif. Yang ketiga, identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan ekstrakurikuler, guru dapat melihat siswa manakah yang menonjol kemampuannya dibandingkan dengan kemampuan teman-temannya yang lain. Yang keempat ialah identifikasi melalui tes EQ. Tes EQ ini dapat dilakukan di awal sekolah. Karena apa? Karena dapat memantau akademik siswa. Ya, jika hasilnya konsisten dengan kemampuan akademiknya, maka guru dapat menanggapi bahwa siswa ini ialah sebagai siswa yang berbakat. Sudah lama ya. Ternyata waktu sudah berlalu. Alhamdulillah saya sudah menjelaskan apa-apa saja identifikasi anak berbakat ini. Bagaimana cara mengidentifikasi anak berbakat ini. Oke, sebelum saya tutup video saya kali ini, saya akan menyimpulkan apa-apa saja identifikasi anak berbakat. Ya, terlebih dahulu kita mengetahui anak berbakat. Berbakat itu ialah kemampuan yang menonjol untuk berkinerja yang tinggi. Dan mereka harus mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang berbeda dari pelayanan dan pendidikan pada sekolah umumnya. Untuk itu, guru dapat mengidentifikasi siswa tersebut dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa. Yang pertama ialah identifikasi prestasi siswa. Dan kedua, identifikasi respon siswa. Yang ketiga, identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ialah melalui tes EQ. Alhamdulillah, saya sudah menjelaskan apa-apa saja identifikasi anak berbakat. Oke, saya tutup video saya kali ini dengan mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.